diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Shankris Melani Puspita Lumeno, Pendeta Jemaat GPIB Bethel Raha, Pospelkes Brayat Minulya Abadi Jaya, dan Pospelkes Ora et Labora Wako Balu Agung. Saat ini saya sedang berada di salah satu lahan usaha milik gereja, yaitu lahan usaha Batu Merah, yang dimana lahan usaha ini juga adalah salah satu mata pencarian kehidupan jemaat yang ada di Pospelkes Brayat Minulya Abadi Jaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami datang kepadamu membawakan segala ungkapan syukur kami untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan agar kami dapat memahami dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-8. Kalau dalam Sabda Bina Umat kita di pagi hari ini itu ayat ke-4 hingga ayat yang ke-17. Tapi saat ini kita akan membacanya di ayat ke-8 saja. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Terpujalah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam zaman yang modern saat ini sudah terlalu banyak hal-hal yang fake atau palsu. Kepalsuan itu juga bukan hanya tentang suatu barang atau tempat ataupun akun sosial media, melainkan juga ada tentang soal perasaan. Baik itu menyangkut terhadap orang lain, diri sendiri, dan lebih parahnya lagi kepada Tuhan. Salah satu contoh kepalsuan perasaan kepada Tuhan ialah pura-pura bertobat. Saya rasa kalau kita berbicara soal pertobatan, ini adalah bukan hal yang baru lagi, atau mungkin kita pun juga sudah pernah melakukan yang namanya bertobat. Bahkan menurut Calvin ada 3 unsur pertobatan. Pertama, itu terjadi perubahan dalam jiwa. Jadi bukan hanya perubahan perbuatan lahiriah. Kemudian yang kedua, harus ada rasa takut yang sungguh-sungguh akan Allah. Kemudian yang ketiga, pematian daging dan dihidupkannya kita oleh Roh. Dengan demikian bahwa pertobatan itu tentunya harus dilakukan dengan kesadaran secara penuh. Tetapi sayangnya juga terkadang secara sadar kita kembali hidup dalam kedagingan kita, yang pada akhirnya pertobatan itu hanya perasaan sesaat dan kemudian sirna dengan sendirinya. Dan bisa dikatakan bahwa pertobatan itu hanya dalam kepura-puraan. Sikap demikianlah juga yang dimiliki oleh bangsa Israel, di mana mereka telah mengaku bertobat, tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan dan hidup di dalam pertobatan itu. Itulah sebabnya Tuhan mengekspresikan keheranannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Israel terkait pertobatan mereka. Tuhan hanya menganggap pertobatan mereka hanya pengakuan belaka tanpa perubahan sikap yang nyata, alias hanya asal-asalan
atau penuh dengan kepalsuan. Pola seperti itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bacaan kita saat ini mencatat bahwa kepalsuan bukanlah hal yang aneh dan asing. Bahkan Yehuda enggan untuk kembali kepada yang benar. Mereka semua berpegang pada tipu daya muslihat mereka. Mereka tidak jujur, mereka tidak merasa malu, dan bahkan parahnya mereka menuduh Allah melakukan kejahatan. Dengan semua daftar kejahatan itu, maka tak ada pilihan lain kecuali mengatakan bahwa Yehuda memang hidup dalam kepalsuan. Bahkan ironisnya, mereka tidak peduli dan tetap menikmati sikap atau gaya hidup yang penuh kepalsuan itu di hadapan Tuhan. Sobatku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari ini melalui Yeremia mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dengan jujur. Pertanyaannya bukan lagi sudahkah kita bertobat, tetapi bahwa benarkah kita mau bertobat? Sudahkah kita sungguh-sungguh melawan keinginan daging kita yang mendukakan hati Tuhan? Sudahkah kita belajar dari kesalahan dan berhenti untuk melakukan kesalahan tersebut? Atau adakah rasa sesal dan malu atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa kita? Atau justru malah sebaliknya, kita justru bersikap masa bodoh, cuek, dan keras hati? Firman Tuhan di pagi ini menasihati kita agar tidak menempuh jalan yang sama seperti bangsa Israel. Janganlah kita menunda-nunda pertobatan dan berpura-pura. Sadarilah segera kesalahan dan pelanggaran kita selagi Tuhan masih berpanjang sabar. Sebab hanya dengan bertobat maka Tuhan berkenan memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dengan pertobatan kita mampu bekerja sama dan mau mewartakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan, termaksud melalui media sosial. Dengan begitu, pertobatan bukan hanya sekedar pencitraan semata. Seperti ada kata dari seorang filsufus yang bernama Marcus Aurelius Antoninus, itu berkata dalam bukunya, lalui sisa hidupmu dalam komitmen tulus pada Tuhan, dan janganlah pernah jadikan dirimu penjahat atau budak bagi siapapun di dunia ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam kepura-puraan dan kepalsuan kami. Ketika kami menyatakan diri kami bertobat, maka kami harus hidup di dalam pertobatan itu setiap harinya. Maka dengan demikian setiap kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini, supaya di hari yang baru ini kami siap kembali dibentuk oleh Tuhan, kami siap kembali diproses oleh Tuhan. Dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menguatkan kami. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah morning call kita di pagi hari ini.
Mohon maaf jika ada banyak suara-suara yang mengganggu konsentrasi kita untuk bersaat teduh di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.